Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang tercinta. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini mahasiswa PGMI dengan mata kuliah pembelajaran IPA di SD membahas tentang pada pertemuan 2 tentang teori-teori belajar ya. Apa saja teori belajar? Kita akan belajar apa saja teori-teori belajar yang melandasi dalam pembelajaran IPA di SD. Nah, sepanjang perjalanan hidup kita itu pasti memiliki konteks ya, perlu belajar dalam rangka menghadapi tantangan hidup ya. Ini adalah pendahuluan yang bisa Anda baca sendiri. Pengertian belajar itu apa sih? Itu prinsip belajar itu bagaikan mengalir di sebuah sungai, mengalir dinamis, penuh risiko, menggairahkan kesalahan, kreativitas, potensi dan tujuan yang mengisi tempat itu sendiri. Esensinya bagaimana? Nah, ini mengacu pada surat Al-Alaq yaitu Iqra ya. Apa pengertian mengajar? Mengajar itu bagaikan tukang bersih sungai agar air dapat mengalir bebas hambatan seperti mengangkat sampah, lumpur dan seterusnya. Terus apa pengertian standar proses dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005? Jadi proses pembelajaran pada satuan pendidikan ya, satuan pendidikan itu seperti SD, SMP dan seterusnya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas sehingga psikologis peserta didik dapat berkembang. Nah, proses pembelajaran itu ada banyak ya, pertama interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan motivasi. Nah, ini yang merupakan artis daripada teori belajar kita, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, dan teori belajar konstruktivis. Kita mulai dari behavioristik terlebih dahulu ya. Behavioristik itu gimana? Perubahan perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur, dan dapat dinilai secara konkret. Jadi simpelnya gini, ada stimulus maka ada respon. Contoh, ketika Anda mendapatkan tugas dari dosen, maka Anda akan mendapatkan stimulus berupa nilai A. Nah, begitu juga hadiah. Ataupun misalnya kuis-kuis yang beredar di media-media mainstream pada umumnya. Nah, itu. Jadi ketika diiming-imingi hadiah, maka akan ada perubahan perilaku daripada pendengarnya ataupun audiensnya. Ciri-ciri behavioristik itu gimana? Pertama itu mekanistis, jadi menekankan peranan lingkungan, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar. Jadi pada teori ini dengan respon yang diterima oleh audiens ataupun peserta didik, maka siswa secara terus-menerus belajar gimana caranya supaya tujuan ataupun ada stimulus bisa meraih stimulus yang diiming-iming. Contohnya tadi untuk mendapatkan nilai A, maka Anda berusaha semaksimal mungkin dalam belajar sehingga mendapatkan nilai A gitu. Ini contoh yang menarik ya. Nah, teori-teori behavioristik ini ada banyak, yaitu menurut Thorndike, Watson, Skinner, Clark Hull, Edwin Guthrie, Ivan Pavlov, dan Albert Bandura. Nah, ini ada menurut Thorndike ya, Thorndike seperti apa, hukumnya seperti apa. Nah, ini Anda bisa baca sendiri. Nanti saya akan share PowerPoint-nya. Menurut Clark Hull seperti ini, Watson seperti ini, Edwin Guthrie seperti ini, Skinner seperti ini. Nah, ini yang paling fenomenal menurut saya, Ivan Pavlov. Jadi individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak sadar bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Contohnya,
ada anjing yang air liurnya akan keluar apabila diberikan stimulus yang sesuai. Atau nah, stimulusnya itu apa? Ketika diberikan tulang ataupun daging. Nah, menurut Bandura itu menyatakan bahwa pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan reaksi emosi orang lain. Jadi kesimpulannya apa? Jadi guru itu cukup menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, materi disampaikan secara utuh. Guru tidak perlu memberikan ceramah gitu, jadi hanya cukup memberikan materi-materi. Jadi caranya berorientasi pada hasil, tidak mementingkan proses. Teori pembelajaran kognitif, ini teori pembelajaran kognitif ya. Teori pembelajaran kognitif itu pembelajaran yang lebih menekankan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini menurut Piaget, jadi individu berkembang menuju kedewasaan, maka ia akan mengalami adaptasi dengan lingkungannya sehingga menyebabkan perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Tahapan yang ketiga ada asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Tahapan perkembangan kognitif ada 4. Sensori motor. Sensori motor ini pada anak usia 0 sampai 2 tahun itu Anda bisa bayangkan lah ya gimana bayi tahap sensori motor ini seperti apa. Kemudian tahapan praoperasional dengan rentang usia 2 sampai 7 tahun. Tahapan 3 tahapan operasi konkret. Jadi pada usia 7 sampai 11 tahun anak usia SD ini anak-anak baru bisa berpikir konkret, bisa berpikir secara abstrak. Nah, mulai masa usia SMP operasi formal 11 sampai 15 tahun anak-anak sudah mulai bisa operasi formal ini seperti melakukan kegiatan sesuai dengan SOP ataupun mulai bisa berpikir secara abstrak. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya yang bisa sendiri dan sertifikasi ya. Nah, terus kognitif menurut Brunner, artinya ini teori yang ketiga adalah teori humanistik. Nah, teori humanistik ini melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia daripada fokus pada ketidaknormalan atau sakit, seperti yang dilihat oleh teori psikoanalisis Freud. Pendekatan ini melihat kejadian setelah sakit tersebut, yaitu sembuh. Bagaimana manusia membangun dirinya untuk membangun hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut dengan potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanistik biasanya memfokuskan pengajarannya pada membangun kemampuan positif. Nah, ini kalau juga ada pandangannya ataupun teori tentang teori belajar Anda bisa baca sendiri. Dan kami sama Ford. Nah, ini yang perlu Anda ketahui atau pahami betul-betul bahwa taksonomi Bloom yang menjadi landasan berpikir kita ataupun landasan dalam membuat hierarki dan pembelajaran. Jadi ada dengan itu namanya pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, ini ada lagi itunya edisi revisi yang menurut Anderson. Ini psikomotor ada 5 tadi, ini ada kognitif ada 6, kemudian psikomotor ada 5, kemudian efektif ada 5 juga. Ini humanistik. Kita lanjut lagi teori konstruktivistik yang terakhir, yang keempat ya. Teori ini percaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan yang utuh. Nah, tokoh-tokohnya siapa nih? Ada Dewey ya, bisa baca sendiri. Kemudian Piaget, Vygotsky. Kemudian prinsipnya itu yaitu pengetahuan itu dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindah dari guru ke murid. Murid aktif, itulah murid itu harus aktif mengkonstruksi dirinya sendiri secara terus menerus agar terjadi perubahan konsep ilmiah. Nah,
guru perannya hanya sekedar untuk menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi belajar secara lancar. Ini ada driver dan bel, ya. Ini aplikasinya seperti ini. Jangan lupa Anda belum setelah membaca pemaparan dari saya ini, harap absen di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.